Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun siswa-siswi mendengarkan atau menyimak video ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat berupa kesehatan dan sebagainya, sehingga sampai pada hari ini kita masih dapat menjalankan ibadah puasa ya, dengan keadaan yang sehat walafiat. Tak lupa pula kita aturkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau yang istiqomah di jalan Islam ila yaumil akhir. Kemudian Bapak ingin mengucapkan juga terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman kita OSIS SMAN 1 Kayan Hilir yang telah menginisiasi kegiatan yang Bapak yakin sangat berfaedah ini, yang bertajuk An-Kafi atau Ramadan Berkah Virtual. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari kegiatan ini. Dan juga Bapak mengucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada Bapak untuk mengisi kegiatan ini. Waktu itu diminta untuk mengisi kultum atau kuliah 7 menit. Ya. Tapi menurut Bapak, kapasitas Bapak tidak memadai untuk hal tersebut. Ya. Mungkin untuk Bapak istilahnya cuma share tum atau sharing 7 menit aja ya. Jadi Bapak hanya ingin berbagi tentang apa yang mungkin Bapak pernah alami atau yang Bapak ketahui sedikit tentang puasa. Baik siswa-siswiku yang berbahagia, jadi beberapa waktu terakhir ini ada satu foto yang cukup viral ya, kalau kalian suka olahraga, adalah foto seorang pesepak bola ya, yang bernama Paul Pogba, yang kebetulan adalah pemain dari Manchester United, klub kesukaan Bapak juga. Kenapa viral? Karena foto tersebut menunjukkan bahwa Paul Pogba sedang berbuka puasa. Yang konon kabarnya itu adalah di tengah-tengah pertandingan. Ya. Ketika Manchester United berhadapan dengan AS Roma dalam laga semifinal UEFA Europa League. Jadi ini cukup ramai diperbincangkan apakah benar Pogba itu melakukan puasa ya, di saat kondisi sedang bertanding. Jadi ini jadi satu pertanyaan, bahkan juga ada yang meragukan apakah benar Pogba betul-betul berpuasa begitu ya. Ya karena dalam pandangan beberapa orang mungkin agak sedikit meragukan pada saat kondisi berpuasa di mana seseorang itu tidak minum dan tidak makan, kemudian dia harus beraktivitas yang sangat mengandalkan fisik ya. Kita tahu bahwa Pogba bermain di level tertinggi sepak bola, ya, jadi itu sangat-sangat menguras fisik. Makanya tidak heran juga kalau ada beberapa pihak yang meragukan kebenaran tersebut. Tapi ketika ditanya oleh media, apakah benar berpuasa, memang Pogba mengonfirmasi bahwa dia benar berpuasa gitu kan. Bahkan sampai ditantang untuk melakukan tes doping ya. Dan ya Pogba hanya tersenyum saja, dia bilang bahwa Allah yang membantu dia, begitu jawaban kurang lebihnya ya. Jadi ya memang cukup unik pemain ini. Nah ini jadi satu hal yang menarik untuk mungkin kita bisa perbincangkan ya. Apakah sebenarnya mungkin gitu ya, pada saat kondisi berpuasa kita bisa istilahnya tetap berenergi ya. Mungkin kita tidak se ekstra atau sekeras levelnya Paul Pogba dalam hal menguras stamina, karena toh aktivitas kita juga mungkin tidak setinggi itu membutuhkan energi atau ya apa istilahnya menguras fisik ya gitu ya. Ya tapi kita
bisa mengambil pelajaran dari situ, apakah pada saat kondisi berpuasa tubuh kita masih bisa berenergi. Ya, jadi menurut Bapak ada beberapa hal yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus punya mindset yang benar tentang puasa, karena mindset ini sangat menentukan kelancaran kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Makanya pada saat berpuasa itu kan yang menjadi satu rukun ya atau tuntutan puasa itu bisa dikatakan sah atau tidak itu adalah niat. Jadi niat itu menjadi rukun. Artinya kalau tidak ada niat maka puasanya tidak sah gitu ya. Gitu kan? Makanya niat ini sangat penting karena niat inilah nanti yang akan menentukan seberapa komit kita terhadap ibadah puasa kita. Jadi ini adalah persoalan mindset. Ya, bagaimana kita punya mindset yang benar terhadap ibadah puasa sehingga kita bisa kemudian melaksanakannya dengan baik. Ya, berbicara tentang mindset ini, kita bisa menyimak ya, ayat yang menjelaskan tentang perintah berpuasa. Mungkin guru-guru agama kita juga sudah sering menjelaskan tentang ini, ya kan? Di mana ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari ya, yang bisa kita maknai dari ayat tersebut. Hai orang-orang yang beriman, ya kan, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam satu ceramah yang pernah Bapak simak dari seorang ustadz, dari perintah ya, puasa tersebut, pertama yang harus kita pahami adalah pada saat Al-Quran itu membuat satu panggilan, ya, atau istilahnya harfun nida, kalimat panggilan, ada beberapa jenis panggilan yang dipilih oleh Al-Quran. Dalam ayat ini, panggilan yang dipilih itu adalah ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Ya. Jadi menurut Ustadz tersebut, panggilan ini adalah panggilan yang memuliakan, panggilan kemuliaan. Ya. Karena di ayat-ayat yang lain, panggilan itu macam-macam. Ada yang langsung memanggil nama, misalnya ya Maryam, wahai Maryam. Ada juga yang memanggil anak keturunan, misalnya kayak ya Bani Israel atau ya Bani Adam. Ada juga yang sebaliknya panggilan kehinaan, misalnya ya ayyuhalladzina kafaru atau ya ayyuhal kafirun. Ini kan adalah panggilan kehinaan karena kita tahu bahwa tidak ada kehinaan yang lebih besar daripada kita menolak daripada ayat-ayat Tuhan atau yang kita sebut dengan istilah kafir. Nah, kalau kita kembali kepada panggilan ya ayyuhalladzina amanu atau wahai orang-orang yang beriman, tentu saja ini adalah panggilan yang menunjukkan satu keistimewaan. Yang dipanggil itu adalah iman yang ada pada diri seseorang. Ya. Nah, jadi kata Ustadz itu, kalau panggilannya adalah panggilan kemuliaan, apakah mungkin perintahnya setelah panggilan tersebut adalah perintah untuk menyiksa atau memberatkan? Kan tidak mungkin. Kalau panggilannya panggilan kemuliaan, tentu saja apa yang diperintahkan setelah itu adalah satu hal yang juga tujuannya untuk memuliakan. Kalau memuliakan berarti seharusnya itu mudah dan ringan. Nah, seperti itu. Sementara kalau kita kembalikan lagi ke dalam diri kita, apakah selama ini kita sudah punya mindset yang benar tentang puasa? Apakah menurut kita puasa itu masih terasa menjadi beban? Ya. Nah, kalau masih terasa seperti itu, berarti ada hal yang harus kita perbaiki lagi ke dalam diri kita tentang mindset kita dalam memahami puasa. Ya, seharusnya kalau berdasarkan perintah puasa itu
kita sudah dimuliakan dengan panggilan kemuliaan, sehingga perintah berpuasa itu berarti adalah perintah yang juga memuliakan kita, yang tentu saja isinya adalah mudah dan ringan. Dan kemudian kelanjutan dari ayat tersebut adalah sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di sini kita juga harus memahami bahwa dalam perintah tersebut dibocorkan tujuannya. Apa sebenarnya tujuan Allah itu memerintahkan kepada kita berpuasa? Apakah cuma iseng, ya kan? Cuma disuruh berlapar-lapar? Mungkin, ya kan? Apa untungnya buat Tuhan menyuruh umatnya itu untuk lapar? Apakah dengan begitu kemuliaannya bertambah? Kan tidak. Ya, Maha Suci Allah dari hal-hal seremeh itu gitu kan. Ternyata memang tujuannya itu adalah agar kamu bertakwa. Ya. Jadi Abu Hurairah, seorang sahabat Nabi, ketika ditanya takwa itu apa, beliau menjawab takwa itu adalah beliau menjawab dengan sebuah ilustrasi ya. Misalnya kata beliau, kamu berjalan, kemudian jalanan di depan kamu itu dipenuhi oleh duri. Apa yang akan kamu lakukan? Lalu sahabat yang lain menjawab, tentu saja kalau kondisinya seperti itu, kami akan berhati-hati. Kami akan perhatikan setiap langkah kami, kemana kaki kami itu dijatuhkan. Apakah ada duri yang akan mengenai kaki kami atau tidak. Nah, lalu Abu Hurairah melanjutkan, ya seperti itulah takwa. Jadi takwa itu dari ilustrasi yang diberikan oleh Abu Hurairah berarti adalah sikap untuk berhati-hati. Ya, jadi Ustadz yang Bapak dengarkan ceramahnya itu juga menjelaskan bahwa asal kata dari takwa itu adalah wikoyah yang artinya perisai. Ya, dengan perisai itu kan kita berusaha untuk waspada terhadap segala macam hal yang dapat membahayakan kita. Ya kan? Itu berarti relevan dengan hati-hati tadi. Artinya di situ juga ada semacam tindakan pencegahan atau preventif. Nah, apa kaitannya dengan ibadah puasa? Kenapa puasa dapat meningkatkan takwa seseorang? Ya tentu saja karena puasa ini kan sebenarnya adalah latihan pengendalian diri. Intinya kan seperti itu. Jadi diharapkan dengan kita berpuasa, kita menahan lapar di situ, ya kan, kita menahan haus. Tapi kan tidak sebatas itu. Kita juga diminta untuk menahan hawa nafsu secara keseluruhan. Dan inilah latihan pengendalian kita agar kemudian kita benar-benar bisa menjadi orang yang bertakwa atau orang yang waspada. Jadi seperti itu. Jadi dengan mindset seperti ini, kita harusnya tidak menjadikan puasa ini sebagai beban. Tapi kita justru menjadikan puasa ini sebagai satu wadah, satu media, ya, kawah candra di muka, tempat latihan kita untuk bagaimana caranya kita punya kendali terhadap diri kita. Yang mana dengan kendali tersebut kita akan menjadi orang yang hati-hati dan waspada. Ya, dengan tujuan semulia itu tentu saja alih-alih kita menjadi merasa terbebani, justru kita akan merasa bersyukur diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah puasa ini. Oke, jadi itu yang pertama, kita harus lurus dulu paradigmanya, kita harus benar dulu mindsetnya supaya kita tidak merasa bahwa puasa ini adalah beban. Oke, kemudian setelah itu, selain mindset yang benar, supaya puasa kita itu tetap berenergi, tentu saja sebagai manusia ini kan kita punya yang namanya kebutuhan jasmani, ya kan? Nah, untuk itu kita juga perlu memperhatikan kebutuhan dari jasmani tersebut. Apa yang dibutuhkan oleh jasmani kita tentu saja adalah nutrisi. Kita tahu pada saat berpuasa, kurang lebih dari subuh sampai dengan maghrib, kita tidak memberikan asupan
nutrisi ke dalam tubuh kita. Ya kan? Kita tidak makan, kita tidak minum. Tapi setelah waktunya berbuka sampai dengan azan subuh besok harinya, itu adalah kita diizinkan untuk makan dan minum. Berarti dalam kesempatan itulah kita memberikan asupan nutrisi yang baik kepada tubuh kita tentu saja. Nah, apa yang harus kita perhatikan? Yang kita perhatikan adalah kebutuhan makronutrisi dulu yang terutama, ya kan? Nah, ada karbohidrat, ada protein, dan ada lemak. Itu adalah 3 unsur yang disebut dengan makronutrisi. Kenapa disebut makronutrisi? Karena kita membutuhkannya dalam jumlah yang besar. Ya, itu adalah hal yang paling penting dulu untuk kita penuhi dalam tubuh kita. Tidak hanya pada saat berpuasa, pada saat sehari-hari pun juga seperti itu. Ya, terutama pada saat berpuasa tadi kan, karena berpuasa ini ada jam-jam tertentu di mana kita boleh makan dan ada jam-jam lainnya di mana kita tidak makan gitu kan. Nah, selain makronutrisi, yang penting ini juga adalah hidrasi atau air. Ya, mungkin kalian selama ini juga merasakan seperti apa yang Bapak rasakan. Kalau makan itu cenderung lebih mudah ditahan daripada haus, ya enggak? Apakah kalian setuju? Ya, kalau Bapak sih merasakannya seperti itu ya. Kalau menahan lapar itu menurut Bapak jauh lebih mudah daripada menahan haus, apalagi di saat harinya panas gitu ya, tenggorokan kering. Nah, itu. Jadi memang tubuh kita ini mayoritas kan terdiri dari air, ya kan? Jadi memang kebutuhan air itu sangat-sangat penting. Jadi kurang lebih kita harus minum itu 2 liter atau kalau bisa lebih 3 liter sehari gitu. Ya, jadi harus benar-benar kita atur ya supaya kebutuhan air kita itu tetap bisa terpenuhi dan kita terhindar dari yang namanya dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Jadi kalian atur sedemikian rupa supaya minimal 2 liter sehari itu bisa kalian minum. Dan kalau bisa minumnya air putih ya, supaya nanti tidak membawa dampak yang lain-lain ya. Kalau buka puasa kan kita biasanya maunya yang manis-manis terus ya. Kalau bisa yang manisnya itu cukup dari buah-buahan atau kurma. Minumannya itu nggak usah yang semuanya manis-manis ya kan, sekali-sekali oke lah. Tapi kalau bisa diperbanyak air putih untuk meringankan juga kerja dari ginjal kita. Seperti itu ya. Selain kita memenuhi kebutuhan hidrasi tadi. Nah, kemudian selain kebutuhan makronutrisi dan hidrasi, kalau bisa selama berpuasa itu juga kita tetap membuat tubuh kita tetap aktif beraktivitas. Kenapa? Nah, ini ada alasannya nih. Ada kecenderungan pada saat berpuasa itu kita menjadi bermalas-malasan atau sering tidur gitu kan. Ya, dengan apa istilahnya jargon yang sering diandalkan kan katanya tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Betul ya. Memang ada penjelasan seperti itu, tapi tentu saja maknanya bukan berarti kita tidur terus selama berpuasa gitu kan. Kalau para ulama menjelaskan kan maksudnya kenapa tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah, karena daripada dia istilahnya melakukan hal-hal yang tidak berfaedah, maka lebih baik dia tidur. Tapi kalau ada hal yang berfaedah yang harus dia lakukan, tentu saja lebih baik dia melakukan hal tersebut. Misalnya memperbanyak amal ibadah, ya kan? Kemudian beraktivitas, bekerja misalnya. Ya, kalau memang harus ada tugas dan tanggung jawab seperti itu, maka sebaiknya tetap kita laksanakan dengan semaksimal mungkin, gitu kan? Nah, selain itu, tetap aktif ya melaksanakan kegiatan di bulan puasa itu juga ada manfaatnya buat tubuh kita. Ya, makanya Nabi pernah berpesan bahwa kalau berbuka itu disegerakan, tapi kalau sahur itu diakhirkan waktunya. Kenapa diakhirkan? Ya mungkin nih menurut Bapak ya, tujuannya itu adalah supaya pada saat setelah sahur itu jangan sampai langsung tidur. Ya, makanya diakhirkan supaya dekat dengan waktu subuh,
Jadi setelah sahur itu nggak perlu tidur lagi, langsung sholat subuh, langsung mandi, beraktivitas, dan sebagainya, supaya tidak langsung tidur. Kenapa? Ini sangat penting sekali. Kalau kalian baca-baca tentang artikel kesehatan juga, banyak yang menjelaskan bahwa setelah sahur itu, kalau langsung tidur akan ada dampak buruknya. Ya, yang paling sering ditemui aja, dan mungkin kalian juga merasakannya, itu adalah seperti ada rasa terbakar di tenggorokan. Pernah nggak? Kalau kalian habis sahur kemudian langsung tidur, bangun-bangun itu rasanya di tenggorokan kayak terbakar. Nah, kalau kalian pernah merasakan itu adalah dampak atau akibat dari adanya reflux. Reflux itu apa ya istilahnya? Reflux itu kembali ya. Kembali. Apa yang kembali itu adalah zat-zat makanan yang belum selesai dicerna itu karena kita tidur dalam posisi berbaring, otomatis pada saat dia sedang dicerna di dalam lambung, ya, di mana di situ diproduksi asam lambung, kemudian kita rebahan, ya kan, yang seharusnya posisi makanan dan asam lambung itu ke bawah, menjadi kemudian naik ke tenggorokan. Ya, kenapa? Ya karena kita berbaring kan, posisi berbaring kan berarti otomatis gravitasinya tidak menarik ke bawah, ya enggak? Kalau kita kaitkan dengan fisika. Ya, otomatis itu ada kemungkinan sebagian asam lambung akan reflux, ya akan naik ke tenggorokan. Itulah yang menyebabkan rasa terbakar pada tenggorokan. Nah, itu nggak bagus kan? Ya, bahkan juga bisa menyebabkan penyakit yang namanya GERD, ya. Nah, Bapak lupa ininya kepanjangannya apa itu. Silahkan kalian searching lah nanti ya. Apa dampak-dampak buruknya kalau langsung tidur setelah sahur. Kemudian juga tentu saja kita tahu bahwa yang namanya pencernaan makanan itu membutuhkan waktu paling tidak 2-3 jam. Ya, jadi kalau bisa kita kasih jarak dulu ya. Kalau kita memang betul-betul ngantuk, paling enggak kita tunggulah 2 jam dulu. Misalnya setelah kita makan selesai jam 4:30, paling enggak itu habis subuh lah nanti ya kan 6:30 lah baru mungkin kita tidur ya. Atau yang paling bagus sih langsung beraktivitas ya, makanya tidur malamnya juga harus cukup, berarti kita harus mengatur waktu supaya kemudian tidur kita tetap cukup, tapi juga setelah sahur kita bisa langsung beraktivitas begitu ya. Jadi kita atur masing-masing itu. Nah, selain itu juga kalau kita langsung tidur setelah sahur atau terlalu banyak tidur dalam berpuasa, itu membuat tubuh kita berada dalam mode saving energi atau menyimpan energi. Kenapa seperti itu? Ya, kita tahu bahwa tubuh kita ini memiliki kecerdasan, ya kan? Dia akan berusaha mempertahankan kondisi yang namanya homeostatis atau keseimbangan. Nah, pada saat berpuasa kan, apalagi yang defisit kalori atau kebutuhan energinya itu lebih rendah, makannya lebih dikit, ya, maka tubuh akan berusaha menyeimbangkan dengan cara menurunkan metabolisme. Yang mana itu akan lebih signifikan lagi, ya, penurunan metabolisme itu akan lebih signifikan pada saat aktivitas fisiknya kurang. Ya. Makanannya sudah kurang, kemudian geraknya kurang, sehingga tubuh akan menyesuaikan, oh berarti kita harus mengubah atau switch mode tubuh ke dalam mode penyimpanan energi. Dampaknya apa? Dampaknya akan semakin lemas. Ya, akhirnya yang puasa seharian jadi lemas karena tubuhnya juga akan menyesuaikan, dia akan berusaha menghemat energi, akhirnya jadi lemas karena energinya juga dihemat oleh tubuh. Tadi karena dia punya kecerdasan. Makanya untuk menghindari hal tersebut, tentu saja kita balik lagi ke tadi kan, nutrisinya harus cukup, hidrasinya harus cukup, dan aktivitasnya juga harus cukup. Ya. Jadi jangan jadikan pembenaran, alasan bahwa dengan berpuasa berarti saya boleh malas-malasan. Ya, jangan seperti itu. Jadi kita akan berusaha tetap aktif, ya, beraktivitas, ya, melibatkan kegiatan fisik,
kalau bisa pagi itu langsung beraktivitas setelah sahur. Misalnya kalau yang sudah kerja mungkin kerja, kalau yang ada kegiatan sekolah seperti tugas dikerjakan tugasnya, atau berolahraga ringan juga boleh gitu ya di pagi hari, supaya yang penting itu ada kegiatan, yang penting itu tubuh kita tetap aktif terutama di pagi hari tadi kan, supaya apa, tubuh kita tidak masuk ke dalam mode hemat energi yang akan membawa dampak kita akan jadi lemes seharian, ya kan? Iya, seperti itu ya. Dan yang terakhir, kalau bisa di bulan puasa ini kita tetap meluangkan waktu untuk berolahraga. Tadi sempat Bapak singgung juga, kalau mau di pagi hari boleh, ya itu bagus juga untuk meningkatkan mood kita supaya nggak ngantuk juga, supaya menghindari langsung tidur, supaya menghindari mode hemat energi juga untuk tubuh kita, itu juga bagus di pagi hari. Atau kalau misalnya di pagi harinya sudah ada kesibukan lain, bagus juga olahraganya itu ditaruh di sore hari, ya dekat-dekat dengan buka puasa. Nah di situ juga nanti ada plusnya, ya plusnya kalau kita berolahraganya sore hari, berarti nanti setelah berolahraganya kita tidak perlu menunggu waktu terlalu lama untuk kemudian berbuka gitu ya, sehingga nanti mungkin ketika kita sudah cukup lelah berolahraga ya kan, kemudian energi terkuras, hidrasinya juga terkuras, kita bisa langsung isi nutrisinya kembali, hidrasinya kembali setelah berbuka gitu. Ya, tapi nggak apa-apa kalau menurut pengalaman Bapak sendiri sebenarnya ya, kalau kita sudah punya mindset yang benar, itu 70% puasa itu lancar. Jadi kuncinya memang ada di niat. Ya, makanya tidak heran juga kalau Islam itu menjadikan niat itu sebagai rukun berpuasa. Supaya puasanya sah itu harus benar dulu niatnya gitu kan. Ya karena menurut pengalaman Bapak pernah olahraganya pagi, oke, ya. Kemudian olahraganya siang juga nggak apa-apa. Memang agak kering-kering ya tenggorokan, tapi bisa terlewati ternyata. Ya. Dan olahraganya sore juga oke, ya, nggak ada masalah. Semua itu bisa kalian coba sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Yang penting kalian bisa tetap aktif selama berpuasa. Oke, mungkin dari situ yang bisa kita simpulkan tadi pertama adalah supaya puasa kita tetap berenergi, kita harus benar dulu secara niat. Kita harus benerin dulu mindset kita bahwa yang namanya puasa itu bukan untuk menyiksa, bukan untuk menjadi beban, tapi justru untuk memuliakan dan melatih diri kita supaya bisa menguasai atau mengendalikan diri agar menjadi orang yang bertakwa tadi kan, orang yang waspada, orang yang hati-hati. Kemudian supaya puasanya juga tetap berenergi, kebutuhan nutrisi, kebutuhan hidrasi itu harus diperhatikan, ya kan? Kemudian yang terakhir, supaya lengkap puasanya tetap berenergi, tentu saja aktivitas fisiknya juga harus optimal, harus tetap dilaksanakan. Ya, terutama setelah sahur jangan langsung tidur, kalau bisa langsung beraktivitas. Lebih juga baik kalau ada olahraga juga setiap harinya. Jadi mungkin itu saja yang bisa Bapak sharingkan dalam kesempatan kali ini. Ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak ceritakan ini bisa diambil manfaatnya, dan mohon maaf juga kalau ada hal-hal yang keliru, karena sekali lagi Bapak ini terus terang bukan ahlinya di bidang agama ini ya. Bapak juga mendengarkan dari apa yang dijelaskan oleh para ulama kita. Jadi silahkan dikoreksi kalau ada hal yang keliru. Apabila ada hal yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang kesalahan, itu semata-mata dari kehilapan Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.